selamat pagi. Assalamualaikum. Ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai drama. Sekali lagi ya, kita akan belajar mengenai drama. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional dan modern. Tapi sebelum itu kita pelajari apa sih drama itu? Bagaimana sih karakteristiknya? Yuk kita simak. Bisa menyaksikan, ini ada drama, ini ada percakapan dari Irawan dan Tania. Kita baca dulu ya. Irawan dikawal beberapa petugas di perbatasan antara dua negara. Dari kejauhan, Tania berlari menghampiri mereka. Tania berteriak, "Irawan!" Irawan menoleh terlihat panik. "Jangan lari." Tania sambil berlari, "Irawan, jangan pergi. Takkan kubiarkan mereka membawamu begitu saja." Irawan semakin panik. "Jangan lari." Tania terus berlari sambil menangis. "Apa yang bisa kulakukan jika kau meninggalkanku? Bagaimana aku bisa hidup setelah kau pergi?" Nah, di sini ada teksnya di bawah ya. Irawan melepaskan diri dari cengkraman para petugas dan berlari ke arah Tania. Para petugas perbatasan dari kedua negara menjadi tegang dan saling mengacungkan senjata. Irawan dan Tania bertemu di tengah-tengah perbatasan. Nah, ini adalah salah satu contoh teks drama yang saya ambil dari TV show ya, anak-anak ya, dengan sedikit perubahan dari saya sendiri. Nah, menurut kalian dari drama ini apa sih ciri-ciri yang kalian temui di teks ini? Dari cuplikan ini ada yang tahu? Iya, betul ya. Jadi kita bisa menemukan ciri-ciri drama yang pertama. Yang pertama adalah berupa cerita ya. Jadi drama ini berbentuk cerita ya, bentuknya cerita. Ada ceritanya. Ceritanya apa tadi? Ya, ceritanya tentang Irawan yang mau pergi dan Tania tidak mau ditinggalkan oleh si Irawan tadi. Ceritanya seperti itu tadi, penggalan ceritanya seperti itu. Yang kedua bentuknya apa? Selain berupa cerita, ciri-cirinya nah, ada Tania tadi ngomong, Irawan tadi juga ngomong. Jadi apa? Berbentuk dialog ya. Jadi dialog itu ada di dalam drama. Lah inilah yang membedakan teks naskah drama dengan yang lainnya. Kalau drama ini ada dialognya. Kalau yang lain misalnya cerpen, sama-sama dia berbentuk cerita tapi tidak ada dialognya. Nah, yang ketiga naskah. Naskah ini kalau misalnya dipentaskan itu bagaimana? Bisa apa enggak ya, Nana? Iya, betul, bisa ya. Jadi tujuan pembuatan naskah ini untuk dipentaskan. Nah, itu ciri-ciri drama ya. Jadi ada 3 ya. Ada berupa cerita, berbentuk dialog, dan dipentaskan. Nah, karena kalian sudah menemukan ciri-ciri atau karakteristik drama ini, maka kita langsung ke pengertian drama ya. Kalau melihat dari ciri-cirinya tadi, coba kalian tebak apa pengertian dari drama? Nah, ya betul. Ya betul ya. Jadi seperti dari karakteristik drama atau ciri-ciri drama tadi, maka pengertian drama adalah teks yang menggambarkan cerita dan watak manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Ya, jadi yang membedakan ya ini ya, yang dipentaskan ya. Nah, ciri-cirinya ada 3. Jadi kata kuncinya di 3. Cerita. Jadi pengertian drama saya ulangi adalah teks yang menggambarkan cerita dan watak manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan ya. Yang perlu kalian ingat adalah drama ini dipentaskan. Lanjut ke jenis-jenis drama ya. Ada apa aja sih jenis drama? Di Indonesia ini kan banyak ya, berbagai macam jenis drama. Dibagi menjadi ada beberapa, ada 5 ya, anak ya. Ada yang pertama ada sandiwara.
Nah, yang kedua ada lakon, yang ketiga ada tonil, yang keempat ada tablo, dan yang kelima adalah sendra tari. Nah, ini adalah jenis-jenis drama berdasarkan bentuknya ya, bentuk penyajiannya ya, bentuk penyajiannya. Jadi bentuk pementasannya ya. Kita bahas dulu yang pertama dulu, dari sandiwara dulu. Nah, sandiwara ini dari Jawa ya, berasal dari kata sandi dan wara atau warah ya kalau dari Jawa itu ya. Dulu sandiwara ini dipentaskan dari satu kota ke kota yang lain, berbentuk seperti pengajaran. Nah, itu sandiwara. Maksudnya pengajaran itu bagaimana? Maksudnya itu sandiwara ini penuh dengan amanat. Dulu itu Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan pesan-pesan yang waktu itu beliau ingin menyampaikan pesan pergerakan kemerdekaan itu menggunakan sandiwara ini. Yang kedua lakon ya anak-anak ya. Lakon ini adalah drama yang ada di pewayangan. Tahu kan ya pewayangan ya, pewayangan. Nah, ada wayang kulit, ada wayang orang ya. Yang ketiga ada tonil. Nah, tonil adalah adaptasi dari Eropa. Jadi drama yang adaptasi dari Eropa. Jadi naskah-naskah waktu dulu naskah-naskah dari Eropa itu diadaptasi ke Indonesia. Nah, inilah dipentaskan, maka naskah yang diambil dari naskah adaptasi dari Eropa itu disebut sebagai tonil. Nah, biasanya ciri-cirinya itu nama-nama tokoh yang berperan di tonil ini itu menggunakan nama-nama yang berasal dari Eropa karena diadaptasi dari Eropa. Nah, untuk selanjutnya adalah tablo. Ya, tablo itu sebenarnya tablo itu tidak ada dialognya ya. Jadi para pemain atau pemerannya itu tanpa menggunakan dialog. Nah, ceritanya dapat dari mana? Karena nggak ada dialog, apa bisa dipahami? Jadi ada naratornya. Jadi ada narator sendiri di belakang yang menceritakan tentang alur dari drama yang berlangsung. Jadi tokohnya itu hanya memerankan adegannya saja, hanya bergerak-gerak saja tanpa menggunakan dialog. Lalu yang terakhir ada sendra tari ya anak-anak ya. Nah, kalau sendra tari itu pasti kalian tahu kan, ada kata tari. Berarti apa? Berarti drama yang dipentaskan dalam bentuk tarian. Ya, dalam bentuk tarian. Jadi ceritanya itu dikemas dalam sebuah tarian. Jadi ada dialognya enggak, Bu? Enggak ada. Hanya sebuah tarian, tapi tarian itu membentuk sebuah alur. Nah, biasanya kalian tahu, coba kalian lihat foto di samping ini ya. Ini ada sendra tari Rama Sinta. Tapi terkadang juga ada dialognya sedikit. Ya. Ini kalau berdasarkan bentuknya ya. Jadi ada 5 tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis berdasarkan ceritanya. Dibedakan lagi ya, namanya berdasarkan ceritanya. Ada apa saja ya? Ya kita bahas kali ini. Jadi ada 3 ya, anak-anak ya. Kalau berdasarkan ceritanya ada tragedi, ada komedi, dan ada tragikomedi. Kalau tragedi itu ceritanya sedih ya. Jadi ceritanya itu menceritakan contohnya Romeo Juliet. Tahu nggak itu apa buku Romeo Juliet? Biasanya kalian itu kalau cerita-cerita seperti itu suka ya. Jadi ceritanya Romeo Juliet itu akhirnya endingnya, kodanya itu sad ending ya Nana ya. Jadi endingnya sedih, itu sedih. Sedangkan komedi itu ceritanya menyenangkan. Ayo, apa contohnya? Apa kalian tahu? Sri Mulat pernah lihat zaman dulu? Enggak tahu ya. Apa ya? Komedi yang ada di televisi itu apa ya? VJ ya.
ya, yang sekarang itu. Kalau dulu ada namanya Sri Mulat, kalau sekarang ada namanya OVJ. Nah itu namanya komedi. Biasanya kan kalau di OVJ itu ada wayangnya itu yang lucu itu. Nah itu maksudnya drama komedi. Lalu tragikomedi itu adalah perpaduan antara tragedi dan komedi. Jadi ada cerita lucunya dan ada juga cerita sedihnya itu. Jadi enggak dibilang komedi juga enggak, karena ada ceritanya yang sedih. Nah, contohnya wayang orang. Nah wayang orang itu kan kadang di tengah-tengah itu ada kan cerita lucunya. Nah itu namanya contoh dari tragikomedi ya. Jadi kalian nanti bisa cari contoh-contoh dari tragedi atau komedi atau tragikomedi. Jadi kalian nanti bisa cari, atau apa tayangan yang biasa kalian lihat itu masuk apa, nanti kalian akan bisa menemukan apakah itu masuk tragedi ataukah masuk komedi atau masuk tragikomedi. Nah, seperti yang Ibu tadi katakan di awal, bahwa kita hari ini akan mengidentifikasi drama tradisional dan drama modern. Maka kita harus tahu dulu ciri-cirinya. Apabila drama tradisional itu mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, dia tidak menggunakan naskah. Jadi para tokoh yang ada di dalam drama tradisional ini mereka berimprovisasi secara spontan, mereka berdialog antar tokoh, mereka hanya dikasih alur-alurnya saja. Yang kedua, persiapannya dilakukan secara sederhana, tidak ada casting yang berkepanjangan, tidak ada observasi seperti itu. Yang ketiga, itu ceritanya monoton. Jadi kalau misalnya menceritakan wayang, hanya wayang saja, ya cerita itu saja, dia tidak berkembang. Nah, yang keempat, menyatu dengan kisah masyarakat, bisa legenda, bisa mite, itu di drama tradisional. Sedangkan drama modern dia mempunyai beberapa ciri-ciri, kebalikannya dari drama tradisional tadi. Yang pertama, panggung lebih tertata rapi dan mempunyai banyak jenis peralatan yang digunakan daripada dengan drama tradisional. Yang kedua, terdapat pengaturan akan jalur cerita yang dipentaskan. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu tertulis di dalam naskah. Yang ketiga, jumlah peserta biasanya lebih banyak dibandingkan dengan drama tradisional. Keempat, tidak banyak interaksi yang dilakukan antara penonton dengan pemain. Jadi hanya antar penonton dengan penonton saja. Kita masuk ke unsur-unsur drama, Nana ya. Kalau kita sudah bisa mencari, merumuskan karakteristik drama yang seperti kalian sebutkan tadi, nah sekarang kita akan merumuskan dan menemukan, nanti hasilnya akan menemukan unsur-unsur drama. Pasti kalian sudah memahami sebenarnya unsur-unsur drama ini. Nah, seperti biasanya, seperti kemarin-kemarin, drama itu hampir sama dengan cerpen ya, dia mempunyai unsur intrinsik dan punya unsur ekstrinsik. Nah, kita pahami dulu unsur intrinsiknya ya. Nah, coba kalian sebutkan apa saja macam dari unsur intrinsik tersebut. Ya, jadi unsur intrinsik itu unsur yang membahas di dalam naskah dramanya ya. Di dalam naskah dramanya itu kalau drama yang dipentaskan, berarti ya kita ada unsur-unsur yang naskah yang dipentaskan. Itu bedanya antara drama di dalam teks naskah drama dan yang dipentaskan. Kalau ekstrinsik itu di luar atau faktor-faktor yang mempengaruhi itu dari luarnya naskah drama, bukan dalamnya. Nah, kita kembali ke unsur intrinsik. Ada berapa? Ada 5 ya. Kita berarti 5 dulu. Yang pertama ada alur, ada penokohan, ada dialog, ada latar, dan ada bahasa. Ya, ada lagi apa ya? Ada tema ya. Nah, kalau tema saya yakin kalian sudah paham semua. Ya, kita bahas mengenai alur ya anak-anak ya. Ini kalian perhatikan segitiga alur ya, skema alur ya.
kalian kan sudah pernah mencatat mengenai, atau sudah pernah saya sampaikan mengenai di kelas 1 juga sudah ada skema alur. Ini sama ya dengan skema alur yang ada di cerpen, segitiga alur yang ada di cerpen, mulai dari pengenalan karakter, konflik awal, perkembangan konflik, terus puncak masalah atau klimaks ya, terus ke anti klimaks atau biasa kalian sebut sebagai resolusi, lalu yang terakhir penyelesaian atau koda. Nah, di penyelesaian itu nanti ada dua, ada happy ending dan ada sad ending ya. Kalian perhatikan betul ini, pengenalan karakter, konflik awal dan perkembangan konflik, klimaks, anti klimaks dan penyelesaian. Ini alurnya ya. Nah, skema alurnya ya yang sering terjadi ya seperti ini ya. Sekali lagi ya untuk di alur ini ya. Jadi yang pertama itu adalah pengenalan karakter. Jadi dikenalkan dulu siapa tokohnya, bagaimana ciri-cirinya, itu di awal. Lalu muncul masalah di konflik awal, mulai muncul masalah, lalu ada perkembangan konflik sampai ke puncak masalah. Nah, setelah di puncak masalah maka nanti akan anti klimaks, yang terakhir itu penyelesaian. Nah, itu skema alur ya. Nah ya jelas ya untuk yang alur ya. Nah, sebagian besar ada enggak cerita drama yang enggak seperti itu? Ada juga, tapi yang umumnya terjadi seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah penokohan ya. Penokohan itu ada dua ya, ada tokoh utama dan ada tokoh pembantu. Nah, kalau tokoh utama itu adalah apa? Kamu kalau biasanya menyebutnya ster ya. Nah, itu tokoh utama, itu adalah pemeran yang mengalami konflik. Dia mengalami perubahan karakter. Jadi awalnya biasanya si tokoh utama ini biasanya sering muncul di dalam drama tersebut. Dia sering muncul dan dia yang mengalami konflik itu si tokoh utama ini. Itu untuk pemeran tokoh utama ya. Lah untuk kalau tokoh pembantu, nah itu biasanya di lingkungan sekitar si tokoh utama, bisa temannya, bisa kalau sekolah ya bisa gurunya, bisa orang tuanya. Jadi di tokoh pembantu ini tidak ada perubahan karakter. Lanjut ya ke nomor 3, dialog ya. Dialog itu dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama ada tokoh, yang kedua ada wawancang, dan yang ketiga ada kramagung atau kramagung ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada contoh teks ya, teks drama, kutipan teks drama ya. Jadi kamu coba, ini saya ambil cuplikan teks drama untuk memperjelas kalian dalam memahami apa itu tokoh, wawancang dan kramagung di mana. Coba kalian perhatikan. Ini tokohnya yang mana ini? Nah, saya kasih warna dulu ya. Coba. Ada apa? Iya betul, si Manda dan si Indra. Ya betul ya. Jadi ada si Mandra dan si Indra, ini yang saya kasih warna kuning ya. Terus kalau wawancang yang mana? Nah, coba ini saya kasih warna dulu ya. Wawancang tadi apa sih? Wawancang itu adalah dialog yang harus diucapkan oleh si tokoh itu. Nah, yang mana coba? Ya, betul ya, yang kata Mas ini ya, ini saya kasih warna merah. Mas, ini sampai ya dengan berduka cita. Untuk yang Indra ini, makasih Manda, itu ya. Itu namanya wawancang. Jadi atau dialog yang diucapkan oleh si tokoh ini namanya wawancang ya. Bentar.
sebentar, saya kasih warna merah dulu biar kalian lebih jelas. Yang tadi tokoh tadi ya, sebentar ya, saya kasih warna dulu. Nah, gini kan jelas ya. Terus Kramagung, saya kasih sebentar, saya kasih tanda warna biru dulu ya. Ini Kramagung biar kalian bisa memahami betul mana yang termasuk tokoh, mana yang termasuk rawancang, dan mana yang termasuk Kramagung. Nah, Kramagung itu adalah penjelasan petunjuk lakuan atau apa yang harus dilakukan oleh si tokoh tersebut. Nah, biasanya yang mana coba? Berarti apa petunjuknya itu? Petunjuk apa yang harus dilakukan. Apa? Di atasnya. Dia berdiri di samping Indra menatap ke arah restoran. Ya, itu kan petunjuk ya apa yang harus dilakukan si tokoh siapa? Manda mendekati Indra itu. Lalu jeda itu berarti si Indranya ngomong, maka si Mandra itu agak jeda sedikit. Jadi Kramagung itu adalah petunjuk si tokoh ini untuk melakukan aksinya, untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Nah, kalau dalam pementasan si Kramagung ini tidak diucapkan, tetapi di dalam naskah ini, kalau di dalam naskahnya si Kramagung ini tertulis tapi tidak diucapkan ya anak-anak ya. Untuk Kramagung ini hanya tertulis di naskahnya, tidak diucapkan. Jadi si Kramagung ini digunakan untuk petunjuk saja atau instruksi saja. Untuk unsur selanjutnya adalah latar ya. Latar dibagi menjadi 3 ya anak-anak ya. Ada tempat, ada waktu, ada suasana. Tapi biasanya suasana ini jarang muncul, jarang tertulis suasananya ini. Tapi kalian nanti bisa menemukan unsurnya. Coba latar tempatnya di mana? Di mana? Ya, di arah restoran. Betul, itu tempatnya. Lalu waktunya di teksnya itu mana itu waktunya? Nah, coba kalian perhatikan ini kata-kata yang ada di kalimat pertama itu. Matahari bersinar terik. Ya, matahari bersinar terik. Apakah itu bisa dikatakan waktu atau enggak? Iya, betul ya, bisa dikatakan waktu. Berarti waktunya kapan kalau matahari bersinar terik itu? Kapan? Berarti malam hari apa pagi hari kalau bersinar terik itu? Iya, berarti siang hari karena matahari bersinar terik. Enggak, kalau siang hari pas hujan itu kan beda lagi. Ini kan umumnya ya. Jadi ada latar tempat dan waktu itu biasanya tidak tertulis jelas seperti itu juga. Kadang juga secara implisit ya anak-anak ya, kalian jadi bisa menemukannya. Nah, unsur yang terakhir adalah bahasa. Maksudnya di dalam sebuah drama itu kan menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan bahasa daerah, bahasa Betawi, Jawa, Inggris, bahasa slang, bahasa Jakarta Selatan, atau bahasa yang lainnya. Nah, biasanya bahasa ini dipengaruhi oleh unsur kedaerahan. Jadi kalau misalnya anak dan ke ayah itu biasa menggunakan bahasa yang bagaimana? Bahasa yang sopan. Ya, kalau ayah ke anak biasanya menggunakan bahasa yang bagaimana? Bahasa yang biasa. Jadi misalnya kalau anak ngomong ke ayahnya itu lebih terlihat santun, lebih terlihat sopan, itu bahasanya. Terus mudah dipahami atau tidak bahasanya itu? Kadangkala drama itu karena menggunakan ada unsur-unsur daerahnya itu juga sering tidak dipahami. Nah, itu kalian harus bisa mengerti mengenai bahasa tersebut. Nah, setelah kita memahami unsur intrinsik dari alur, penokohan, dialog, latar, dan bahasa, maka kita lanjut ke unsur ekstrinsiknya ya. Unsur-unsur
intrinsik dari drama ini adalah unsur yang di luar, mempengaruhi dari luar naskahnya. Jadi tidak tertulis di naskahnya ya. Biasanya ada faktor ekonomi, ada faktor politik, dan ada faktor sosial budaya. Nah, misalnya ada orang yang mengisahkan tentang anak SMA angkatan tahun 2020. Misalnya itu tentang kisah tentang seorang anak SMA. Nah, bagaimana itu faktor ekonominya, faktor ekonomi dari anaknya, faktor politiknya, atau faktor sosial budaya. Misalnya sekarang ini kan masih corona. Nah, kan tidak bisa sekolah seperti biasanya, sekolahnya kan sekolah online. Nah, itu faktor apa? Nah, itu masuk ke ekstrinsik, karena itu bukan faktor yang ada di dalam naskah, tapi dalam isi ceritanya yang membentuk naskah drama itu namanya unsur ekstrinsiknya ya. Jadi ada dua ya, ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Nah, sampai di sini dulu mengenai unsur-unsur drama, mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik drama. Kalau kalian masih bingung mengenai penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, kalian bisa lanjutkan atau tanyakan di WA group ya, atau bisa nanti kalian buat pertanyaan-pertanyaan. Nanti pertanyaannya kita diskusikan secara bersama-sama di pertemuan berikutnya, di pertemuan daring berikutnya. Terima kasih. Semoga kalian memahami apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih.